kemudian terjadinya perbedaan-perbedaan dalam strategi menangani sebuah perkara. Sehingga menurut kami ketika kami lanjutkan, ini sangat berbahaya sekali. Artinya berbahayanya apa? Bisa merugikan pihak Pablo sendiri, bisa juga merugikan pihak kami. Ya. Karena ketika kami menyarankan seumpama begini, aku kasih contoh. Kami menyarankan, ayo dengan perkara ini strategi yang paling idealnya adalah kita berjalan menuju kiri. Tapi yang kemudian Pablo mengatakan, oh tidak, kita harus berjalan menuju kanan. Sehingga kami juga sebagai lawyer yang memiliki strategi tentunya tidak bisa mengikuti keinginan klien. Maka perbedaan sikap inilah sehingga kami berpikir bahwa yang paling tepat adalah kami mundur. Silakan you hadapi sendiri atau melalui pengacara lain. Berarti sudah tidak sepaham dengan klien ya Pak? Iya, tidak sepaham. Artinya strategi-strateginya begini. Saya kan melihat bahwa persoalan yang dialami oleh Pablo Rey ini disangkakan atau didakwa itu dengan pasal Undang-Undang ITE khususnya kesusilaan. Saya melihat kalau kesusilaan ini, ya kan, kalau kesusilaan ini masa sih orang dengan berkata-kata itu bisa dikatakan bahwa ini melanggar kesusilaan? Makanya saya menilai bahwa strategi yang paling tepat adalah ayo kita majukan ahli ITE. Biar ahli ITE menjelaskan bahwa ternyata omongan itu tidak menyangkut masalah kesusilaan. Makanya strategi inilah yang saya meyakini ketika saksi ahli ini kita hadirkan ke pengadilan, ini bisa menggugurkan dari dakwaan jaksa. Tapi yang kemudian Pablo semula setuju, berikutnya lagi berubah pikiran. Jadi saya menganggap bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam menentukan sikap. Kalau secara ininya saya nggak tahu secara spesifiknya di keberatan apa, tapi yang saya nilai dia selalu minta mundur nanti aja. Tapi semulanya dia sudah meminta saya untuk bertemu sama seseorang ahli ini, ya kan? Karena saya bertemu ahli ini otomatis kan dari keinginan Pablo juga. Setelah saya berkomunikasi dia setuju, ya saya ketemu dong. Setelah saya ketemu, saya sudah deal semuanya, sudah oke semuanya. Kita sudah berdiskusi terhadap perkara ini. Saya sampaikan ke Pablo, ternyata nggak jelas lagi. Makanya saya bilang kalau seperti ini berbahaya sekali ke depannya. Bisa merugikan kami juga, bukan hanya merugikan Pablo sendiri. Bagaimana kami bisa menangani perkara secara maksimal kalau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pablo sendiri itu tidak konsisten? Makanya sikap kami yang mundur, karena kami tidak bisa mengikuti semua keinginan klien. Kami hanya mengikuti bagaimana mekanisme kami. Bagaimana cara-cara kita membela seorang terdakwa? Kan kami yang kami ingin lakukan seperti itu. Artinya beliau bukan mengatakan secara langsung bahwa itu ditolak, tapi beliau Pablo sendiri mengatakan nanti kita siapkan setelah ini loh. Saya mau mengikuti cara saudara atau pakai cara kami? Ya seharusnya setiap klien ya tunggu santai aja, stay cool. Biar kami yang bekerja secara melakukan tindakan hukum. Bagaimana memformulasikan, bagaimana menstrategikan agar dakwaan atau tuntutan itu bisa kan itu yang menjadi goalnya buat kita semua. Oh ya, saya juga sempat berbicara sama Pablo. Pablo juga sebenarnya awalnya sangat terkejut dan meminta bahwa janganlah mundur, tetaplah di sini karena kalau saya sampai mundur itu akan mengurangi jumlah tim yang ada. Saya katakan begini, selain pemikiran saya itu, ada hal-hal lainnya lagi. Ini kan sudah ada 2 kantor. Ada 2 kantor nantinya ketika 2 kantor ini yang menangani perkara, ini akan terjadi perbedaan pendapat lagi. Jadi dengan pihak Pablo nanti kan berbeda pendapat sama antara rekan juga, antara tim juga berbeda pendapat. Yang rugi di sini nantinya adalah Pablo. Makanya untuk menghindari, untuk melindungi kerugian Pablo, ya saya harus mundur supaya tim yang lain biar lebih maksimal menangani perkara ini. Kan begitu. Kalau kecewa sih enggak ya. Karena kalau persoalan perkara kami menangani perkara bukan kami menaruh kekecewaan apa enggak, tapi menyangkut masalah prinsip kami. Kalau you tidak bisa mengikuti prinsip kami, ya kami mundur. Ini lebih kepada prinsip sih. Ya kan, ini kepada prinsip, kepada strategi cara berpikir kami setiap melihat sebuah perkara. Jadi bukan menyangkut masalah kekecewaan. Kerugiannya kan begini. Kalau seumpama kami mundur ya, kalau seumpama kami tetap bertahan di situ, tapi kami mengikuti keinginannya Pablo,
ya tentunya bertentangan sama hati nurani kami. Makanya saya katakan nantinya hasil yang kami lakukan pembelaan tidak maksimal, bisa merugikan Pablo dari segi putusan, merugikan kami juga dari segi reputasi. Sehingga hal ini yang kami menilai bahwa bisa merugikan kedua belah pihak. Kan seperti itu. Persoalan pede nggak pede justru saya menganggap persoalan kasus ini kasus kecil, bukan kasus besar. Sudah beberapa kasus besar yang saya tangani yang lebih complicated persoalan, dan itu semuanya berjalan lancar. Kalau kasus ini saya anggap kasus ya nggak terlalu, seharusnya nggak perlu dibesar-besarkan. Melihat kasus ini memang ini kasus pencemaran nama baik saja melalui undang-undang itu yang paling kompeten untuk kejadian. Karena semula kita nggak tahu korbannya bagaimana, kemudian terdakwanya juga bagaimana dalam menjalankan rumah tangga mereka, kita nggak pernah mengetahui itu. Nanti setelah buka-bukaan baru kita ketahui. Jadi ya biarlah dulu mereka berjalan, nanti kita sisa tunggu aja lah hasilnya persidangan seperti apa. Ya. Saya kalau sekarang saya tidak bisa lagi menjelaskan atau menyampaikan apakah saya optimis atau karena saya sudah di luar dari para pihak itu. Makanya kita bersama-sama semua nanti kita lihat apa hasil putusan pengadilan Jakarta Selatan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.